cari di Google dulu 100 meters. untuk nomor Take the teleponnya, exit on the ternyata left. nomor telepon Cina coy. Jauh banget, depannya 007 gitu. Telepon gua nggak bisa nelpon, nggak tahu kenapa. Nomor gua nomor 3 nggak bisa nelpon, kenapa. Nah terus akhirnya gue coba cari di Google lagi, dapatlah service centernya. Tadi itu di Roxy, ternyata di Roxy sedang tidak beroperasi karena lagi ada wabah COVID Exit on the ini, left. karena lagi tekan PSBB. Jadi semuanya itu dikumpulkan dari cabang-cabang semua itu dilempar semua ke Cempaka Putih. 500 meters. Tepatnya tuh di Slight left. Mega Grosir Cempaka Putih gitu. Nanti kita lihat bagaimana. So far sih dari nelpon sih ramah banget sih orang ya, gitu di telepon. Kebetulan nomor handphone mungkin karena faktor sementara kali ya. Then slight left. Nah terus habis itu ya gue telepon, terus gue suruh datang karena dia hari Sabtu, sekarang hari Sabtu bisanya itu sampai jam 2 saja. Left. Karena gue butuh nih handphone, jadi gue pengen pakai handphone ini. Jadi gue pilih buat tungguin, karena kalau gue masuk sekarang terus gue datangnya ke sorean atau ngepas waktunya, itu otomatis di hari Senin ngambil, kan males banget gue sampai hari Senin berarti nggak pakai handphone. 100 meters. Jadi mau gimana juga Turn gue left. bela-belain pagi-pagi berangkat ke sini supaya bisa bener. Jadi kayak gini nih guys, handphone ini udah remuk banget karena jatuhnya pas di pinggiran. Gue nggak pakai screen protector karena gue pede aja. Gue seumur hidup 15 tahun pakai handphone belum pernah namanya kena kaca pecah kayak gini. Nah Nova 5T ini gue udah pakai sekitar 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan lah. Gue beli di bulan September. Left. Jadi emang rekomendasi banget sih buat yang suka fotografi untuk di handphone Huawei ini. Yang suka fotografi cocok banget pakai handphone ini karena kameranya gokil. Nanti gue masukin teaser 100 tentang meters. kameranya Turn bagaimana. left. Karena ini bagus banget kameranya, walaupun belum Leica gitu. Karena Huawei itu terkenal dengan kelekaannya gitu. Nah tapi kalau Nova 5T ini belum Leica, tapi semua jorannya joran P30 Pro kecuali screennya itu masih screen biasa ya, belum Gorilla Glass lah itu. Terus habis itu sama kameranya belum Leica, sisanya P30 Pro, isiannya chipsetnya, RAM-nya, terus habis itu internal storage-nya itu P30 Pro banget lah. Tapi kalah di screen doang yang akibatnya kayak gini. Jadi lo kalau pakai handphone ini harus pakai Snapdragon. Jadi harus pakai screen protector gitu. Nah ini gue lagi nyari di mana ruko-rukonya, katanya sih di sekitar sini, Mega Grosir situ. Oke guys, mungkin itu aja, nanti pas masuk kita online aja. Ya guys, ini jadi kita udah jalan turun dari mobil nih, mau masuk ke dalam Unicom. Jadi nama tempatnya tuh Unicom tuh yang rolling door warna merah. Jadi dia lagi sebenarnya sih buka ya setengah aja karena itu adalah head office gitu. Jadi tadi udah dicek jadi nama service centernya tuh Huawei itu masuk ke Unicom. Jadi kayak bareng di situ ada Xiaomi. Dia pengen ngambil gambar sama mas-masnya di luar, mas jangan diambil gambar, nggak tahu karena ini dia head office, soalnya di sini dia head office-nya. Dan biasanya dia bukan service center, nggak di sini, biasanya service centernya dia ada di TC Cempaka Mas itu ya, sebelah situ, di situ di TC Cempaka Mas. Jadi ini pas banget, rukonya ini di samping TC Cempaka Mas. Ya pelayanannya bagus sih. Ini baru pertama kali gue pakai Huawei, baru pertama kali. Sebelumnya gue pakai Xiaomi ya, karena lihat referensi akhirnya pindah ke Huawei. Xiaomi belum pernah sampai rusak gini sih, jadi belum pernah ke customer service-nya. Dari dulu pakai dari zaman Note 4, terus pakai A2, A1, A2, nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Ini juga sebenarnya nggak masalah, sebenarnya cuma jatuh pecah. Dan harganya lumayan kalau dibanding sama Xiaomi. Huawei lebih mahal LCD-nya. Tadi saya udah coba-coba ngecek harga LCD handphone Huawei itu. Harga LCD itu
lumayan katanya. Tadi sebelum gua ada engkongkoh kayak udah tua lah, bapak-bapak engkongkoh gitu, dia servis Nova 3i itu kaca remuk lebih parah dari gua, dia bahkan sampai udah kena touchscreennya gitu, udah nggak bisa dipakai lah gitu. Kalau punya gua tadi kemarin masih bisa dipakai buat main PUBG. Itu dia kena 930.000 Nova 3i, 930.000. Sedangkan tuh harga handphone itu cuma sekitar 2 jutaan something lah kalau salah Nova 3i itu sekarang. Dan nggak ada yang baru ya sekarang Nova 3i itu, tapi di sini masih ada stoknya sih, bagus juga sih. Terus kalau Nova 5T LCD-nya pecah itu harganya lumayan banget. Gue beli waktu handphone harga 5.600.000. LCD handphonenya sekarang itu harga 1.041.000. Itu sudah termasuk PPN tapi belum termasuk ongkos pasang dan juga biaya lem, katanya ada harga lemnya juga. Nah itu totalnya tadi kena harganya 2.257.000. Itu lumayan banget untuk harga LCD ya kalau dibandingkan iPhone, ya, jadi dibandingkan dengan handphone Cina gitu. Tapi untuk handphone Cina pun ini mahal banget, di atas 1 juta tuh udah termasuk mahal, karena sebelum di handphone yang lain, Vivo, Oppo, Xiaomi itu harga tuh tadi gua cek masih di bawah 1 jutaan untuk harga LCD ya. Jadi Huawei termasuk lumayan mahal ya. Dan juga itu juga belum Gorilla Glass. Kebayang kalau yang harga udah Gorilla Glass kayak P30 Pro, Mate 30 atau P40 yang baru, itu gue gak kebayang harga berapa gitu. Jadi kayaknya sih akan lebih mahal kalau itu udah pakai Corning Gorilla Glass gitu. Karena di Huawei Nova 5T belum Gorilla Glass. Habis ini gue bakal cari screen protectornya yang beneran bagus, karena coba coy 1,257 lumayan gitu dari harga handphone sekarang tuh. Huawei Nova 5T itu sekarang udah sekitar 4 jutaan, udah turun sih, udah bener-bener jatuh harganya jadi 4 jutaan. Karena waktu pertama kali keluar kompetitornya nggak ada, dengan RAM 8128 GB itu belum ada kompetitornya gitu. Kalau dibandingin pada saat itu saingannya cuma Realme XT, itu juga masih keluarin RAM 8128 tapi Snapdragon masih kepala 7 ya, 730 atau nggak tahu itu pokoknya kepala 7, jadi masih di bawah lah. Kalau ini udah pakai kirin 980 apa 990 ya, antara itulah. Itu udah kirin paling mentok pada saat itu keluar. Kirin itu prosesor dari Huawei asli, bukan dari ya, karena ada Snapdragon, ada MediaTek gitu kan. Nah ini dari Huawei-nya tuh namanya Kirin, itu udah setara dengan, pada saat itu udah setara dengan Snapdragon 855 gitu. Jadi pada saat itu udah, sekarang aja masih baru 855 plus gitu, baru tambah plusnya doang. Nah kalau yang kayak Mate 30 dia udah pakai 9 kalau nggak salah ya 980 ya, 980 plus kalau nggak salah sekarang tuh. Jadi ya sekarang boring nunggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kebetulan gue cuma punya handphone satu, ada sih handphone lama tapi gue malas buat mindah-mindah, ini pasti harus install ulang lagi, ribet gitu. Jadi bingung mau apa, kita mau ke hunting foto aja kayaknya. Juga kamera gue lupa lagi dipinjem sama teman kemarin buat syuting kantor, pakai GoPro aja sekarang mungkin buat foto. Cuaca juga lagi sahdu-sahdu gimana, walaupun gak cerah banget tapi panas. Gue pengen keliling Jakarta yang lagi kosong begini, walaupun sebenarnya buat teman-teman sekarang harus stay at home, kecuali punya kebutuhan yang benar-benar penting ya, kayak gua handphone itu kan penting. Dulu nggak bisa komunikasi, ke sekarang gua nggak megang handphone nggak bisa komunikasi sama sekali. Orang kantor nggak bisa komunikasi, siapapun keluarga nggak bisa komunikasi ya kan. Jadi harus benar-benar di servis. Gua kejar banget tadi seperti gua sampaikan, kalau gua hari Sabtu terus sore gue datang ke sini mungkin jadi hari Senin, jadi gue 2 hari nggak pakai handphone. Itu juga hari Senin gue kerja, harus izin kerja dulu, lumayan jauh di Cempaka Putih, jadi harus benar-benar dibela-belain gitu. Jadi emang buat teman-teman yang nggak punya kepentingan apa-apa keluar, mendingan stay at home, karena emang benar-benar Jakarta lagi sepi banget. Mereka biarkan pemerintah bekerja, fokus untuk jalanin programnya mereka supaya negara kita bisa sehat kembali. Oke guys, mungkin nanti kita ambil handphonenya, kata mbaknya sekarang nih jam 12.43, kita kembali jam 1:30, karena dia bilang 2 jaman
Sekarang baru jam 12 ya, baru jam 11.57. Sorry, bukan 12, salah jamnya ngaco. Jadi kita kembali sekitar jam 2 atau jam setengah 2 kita balik lagi. Tapi bapak ngomong 1 jam. Tadi gue lihat banyak, gue takut yang ngantri. Yang ngerjainnya juga kayak sih pastikan CV dikurangin, apalagi hari Sabtu mereka kerja setengah hari, pasti banyak yang pulang cepet, pasti akan lebih lama waktunya. Oke guys, mungkin nanti akan gue kasih juga video-video perjalanan di Cempaka Putih seperti apa. Itu aja dulu ya guys. Ini kita udah jalan balik habis muter-muter Jakarta. Ini adalah perjalanan dari arah Senen. Kalau pengen masuk ke tempat servis Unicom ini, tempat servis Huawei, itu posisinya tuh sebelum desa Cempaka Mas, ada namanya Ruko Mega Grosir Cempaka Mas. Itu masuk ke dalam situ dari arah Senen ya. Dari arah Senen berarti sebelah kiri jalan. Itu masuk ke dalam sampai menemui lorong jalanan, blok-blok kayak gini, blok-blok rukonya. Itu blok-blok rukonya itu cari yang lorong I. Jadi blok I dia itu. Udah ketemu blok I, itu lorongnya dimasukin, masuk ke dalam lorong I. Nah nanti nggak jauh dari situ, lihat sebelah kanan. Kalau kasih jelas nomor berapa, gue lupa. Nanti pokoknya lihat sebelah kanan jalan, nah itu dia tuh yang warna merah. Itulah head office dari Unicom selaku sebagai service center dari berbagai merek handphone dengan garansi hitam, khususnya kayak Xiaomi dan Huawei. Yes. Ternyata dia itu sekaligus dengan baterai. Jadi baterai gue juga baru guys. Ini dikasih batasannya. Modulnya tuh nih, handphone gue yang pecah tadi ya, ini yang pecah. Modulnya tuh nyambung sama baterai. Tuh kameranya bolong tuh. Nah kelihatan dari gue. Oh, jadi unik sih, gue baru lihat nih. Apa namanya, monitor LCD nyambung sama baterai. Bikin mahal-mahalin doang. Padahal mah kok LCD doang mah bisa semestinya. Ini gue juga nggak tahu kenapa pakai taruh sama baterai. Dan baterai katanya bisa dipakai lagi katanya. Ini baterainya bisa dipakai lagi. Jadi semestinya gue nggak perlu ganti baterai kan, udah bisa gitu. Tuh, kayak mesin injektornya juga masih ada. Tombol on off nya, fingerprint juga ganti baru. Pantesan gua harus register fingerprint ulang. Dan responsif sama seperti ini. Fingerprint juga baru gitu ya. Jadi buat diperhatiin, yang punya Huawei Nova 5T dijaga screennya, pakai screen protector yang bagus. Jangan pakai abal-abal. Kebetulan gue dapet dikasih yang abal-abal juga, yang cuman buat screen guard doang, cuman buat gores-gores, tapi kayak buat banting lagi kayak gue ngeri harus pakai yang beneran. Dan kemarin gue juga sempat pakai yang beneran dan responnya masih bagus sih. Responnya masih bagus dan enggak, tapi masalahnya kameranya nggak ada bolongan, jadi kadang-kadang suka ada buram dikit di lensanya pada saat foto kamera depan. Waktu beli akhirnya gue lepas karena baru jatuh sedikit, langsung udah pecah. Tapi itu baru jatuh sedikit sih. Gue mau beli yang bagusan aja, dan gue nggak tahu harus beli di mana karena lagi pada tutup. ITC-nya juga tutup. Gue nggak tahu harus kemana. Jadi intinya kita sukses ganti ini dengan harga 1.257.000. Lihat nih, kalau lo lihat di sini ada finger scan. Dia nggak baca, emang langsung masuk ke screen juga, langsung ke baterai, langsung ke konsol yang lain. Finger, baterai, tombol ini, tombol volume. Jadi intinya kalau ada apa-apa gue masih bisa pakai ini.
ganti finger gue bisa pakai ini. Terus habis itu kalau seandainya volume gue, tombol volume gue rusak, gue bisa ganti ini. Dan sepertinya speaker enggak, gue pikir sama speaker enggak, tapi infrared iya, dapat infrared. Di sini ada infrared. Speaker atas ya, speaker atas, speaker bawah enggak, karena ini bolong, speaker bolong bawah, tapi speaker atasnya ada nih, speaker ini, speaker atasnya ada. Nova 5T itu lumayan unik. Nanti mungkin gue akan spesifik untuk bongkar lihat dalemannya Nova 5T seperti apa, karena gue udah rusak handphonenya, jadi biar sekalian seperti apa nanti di kantor gue bakal lebih concern lagi, gue bahas Nova 5T jeroannya kayak gimana, karena ini bisa lihat jeroannya. Oke guys, Ini adalah hasil ganti LED dari Huawei Nova 5T UE. Nah, itu bagian retak ya di sisi sebelah kanan di samping finger scan ya, sama tombol power. Nah, ini di belakang tuh ada baterai. Jadi ini LED-nya tuh nempel sama baterai. Jadi harus ganti itu include dengan baterainya juga. Itu. Nah, terus juga include juga dengan fingerprintnya juga ikut diganti jadi ya. Terus nah itu speaker, di situ ada speaker, ada tombol volume juga, tapi kamera enggak, kamera di sini screen tetap bolong, tompelnya kelihatan banget. Terus di bawah juga soket-soketnya nggak ada, sama speakernya juga nggak ada. Jadi ada speaker buat headsetnya aja, buat suara aja, buat voice speakernya. Mic-nya juga seperti yang nggak ada. Itu sih untuk di Nova.